Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu semuanya, semua sahabat RPKM selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan dan menerima belas kasihan dan selalu menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Kembali bersama kita akan menikmati sabda Tuhan melalui program RPKM, Renungan Pengajaran Kata Roh Istri. Terima kasih sahabat RPKM yang terus belum mengikuti channel ini dan telah mendukungnya dengan subscribe dan juga meresponinya. Mari bersama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang pasti memberkati, menguatkan kita, motivasi kita sehingga iman kita semakin bertumbuh. Firman Tuhan dalam kesempatan yang berbahagia ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. 1 Yohanes 3 11 sampai 18. Silakan membaca ayat ini secara keseluruhan. Saya akan membaca khususnya ayat yang ke-15. 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata demikian. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Sekali lagi dikatakan, setiap orang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Puji Tuhan, yang berbahagialah kita mendengar serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Topik renungan firman Tuhan dalam kesempatan yang baik inilah terbebas dari kebencian. Terbebas atau terlepas dari kebencian. Sudahkah kita terbebas dari kebencian? Sudahkah kita lepas dari kebencian? Terima kasih Tuhan. Kebencian itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Kebencian itu adalah bukti ketidakmampuan kita mengasihi Tuhan, bahkan mengasihi sesama kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus supaya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa, Bapa di surga, tolong kami supaya kami mengerti sabdamu. Dengan pengertian itu kami sadar bahwa kami adalah orang yang berdosa, supaya kami terus-menerus mencintai, mengasihi Tuhan, dan menanggalkan segala kehidupan yang lama kami, terutama hati kami yang masih menyimpan kebencian, dendam, sakit hati kepada orang lain. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang menolong kami. Haleluya. Amin. Sahabat RPKM diberkati Tuhan, tentu kita inilah orang Kristen atau disebut sebagai pengikut Kristus. Nah, jika kita mengaku bahwa diri kita adalah seorang Kristen, tetapi dalam kenyataannya kita tidak memiliki kasih, itu berarti kekristenan kita adalah bohong. Atau sama artinya kita ini tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Itulah dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Berkata demikian, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Mungkin kita tidak menyadari jika selama ini doa-doa kita tidak beroleh jawaban dari Tuhan. Salah satunya penyebabnya adalah apa? Karena kita tidak mengasihi sesama kita. Bila kita mengakui bahwa di dalam hati kita ada roh Allah itu, yang adalah kasih, maka ada roh kasih dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu menggembor-gemborkan kepada orang lain bahwa kita adalah orang Kristen, bahwa kita adalah orang percaya. Tetapi yang penting adalah bahwa orang lain bisa melihat buahnya dari kita sebagai pengikut Kristus. Orang lain bisa mengenal siapa kita sesungguhnya dari perlakuan kita, dari sikap kita, dari perbuatan kita. Bapak Ibu sahabat RPKM diberkati Tuhan, berkati Tuhan. Begitu pula dengan kehidupan orang percaya, itu harus menghasilkan buah-buah dalam kehidupan. Baik itu dalam perbuatan dan tindakan. Jadi bukan hanya dengan ucapan perkataan. Jadi jelas orang yang mengenal Kristus dengan baik harus hidup di dalam Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang hidup di dalam kasih. Seorang Kristen yang benar tidak akan pernah menyimpan kepahitan dan kebencian terhadap sesamanya. Di ayat 14 ayat 15 pembacaan kita hari ini, nas pembacaan kita dikatakan,
kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. Setiap orang membenci saudaranya, dikatakan dengan jelas, adalah seorang pembunuh manusia. Perhatikan baik-baik. Setiap orang menyimpan kebencian, kepahitan, ya sakit hati kepada sesamanya, dikatakan adalah pembunuh manusia. Apakah saudara disebut sebagai pembunuh manusia? Luar biasa. Dilanjutkan lagi, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Kalau masih ada kebencian di dalam kehidupan kita, dikatakan kita adalah pembunuh manusia. Bahkan pembunuh itu tidak akan pernah mendapatkan kehidupan kekal. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita membenci sesama kita. Apapun kesalahannya, apapun kekurangannya. Mungkin pernah menyakiti hati kita, mengkhianati kita, merugikan kita. Atau banyak hal-hal yang kita secara manusia kita tidak menerimanya, sehingga kita membencinya, menyimpan kepahitan kepadanya, kebencian kepadanya. Itu suatu hal yang Tuhan tidak kehendaki ada di dalam kehidupan kita. Karena hal itu adalah suatu kebencian yang membuat kita dikatakan seorang pembunuh manusia. Sadarkah kita bahwa yang menjadi penghambat doa untuk beroleh jawaban dari Tuhan adalah apa? Ketika kita masih menyimpan kebencian terhadap sesama kita. Tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Ketika kita menolak mengampuni orang lain, maka saya mengatakan, akar pahit itu terus-menerus akan bertumbuh dalam hati kita. Kebencian itu akan semakin bertumbuh dalam kehidupan kita. Semakin mencabik-cabik kita. Bahkan akan menjadi penghambat, penghalang doa kita. Bagaimana kita dapat berharap kepada Tuhan untuk menolong kita? Mencurahkan berkat-berkatnya atas hidup kita kalau kita masih menyimpan kebencian terhadap orang lain. Siapa yang kita benci sekarang ini? Ingat, mengapa engkau dibenci? Apakah karena perkataanmu atau perbuatanmu? Atau mungkin engkau tidak berkata apa-apa dengan orang lain, tapi engkau disakiti, engkau dikhianati, atau engkau disalah mengerti. Tetap kita harus mengampuni. Jangan pernah menghitung-hitung pengampunan yang kau berikan kepada orang lain. Udahlah, sudah sering mengampuni dia, saya sudah sabar. Sudah sering mengampuni, kali ini saya tidak mengampuninya. Bukankah Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita yang tidak terhitung jumlahnya? Jadi jangan pernah menghitung kesalahan, kekurangan orang lain yang orang lain lakukan kepada kita. Kita pun melakukan hal yang sama di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan mengharapkan kita juga mengampuni orang lain sebagaimana dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Kita harus mengampuni dosa sesama kita. Terus menerus, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, sesakit apapun hati kita dibuatnya. Jangan pernah menyimpan kebencian, tapi lepaskanlah pengampunan. Lepaskanlah kebencian. Karena kebencian itu penghalang, penghambat doamu untuk menerima surahan berkat-berkat dari Tuhan. Karena itu, ampunilah sesama kita. Bagaimana kita dapat berdoa kalau kita masih menyimpan sakit hati kebencian kepada orang lain? Maka di akhir renungan ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan tetap menyimpan kebencian kepada orang lain. Karena dosa kebencian itu akan memisahkan kita dari Tuhan. Dosa kebencian itu akan menghalangi berkat-berkat kita, bahkan mencabik-cabik doa kita. Dalam arti kita tidak akan mendapatkan jawaban atas doa kita. Karena itu, terkasih Tuhan, bebaskan diri kita dari kebencian. Karena kebencian itu adalah bukti bahwa kita tidak mampu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kalau kita sudah terbebas dari kebencian, maka yang ada adalah sukacita, yang adalah damai sejahtera, yang adalah berkat Tuhan akan tercurah di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Salam sehat,
teruslah menjaga kesehatan. Kita sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Segala kemuliaan, pujian, pengagungan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.